Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan mengadakan pembelajaran. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, marilah berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru mengingatkan untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Yang lebih penting lagi adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri kepada kalian semua. Nama saya Nurjaya SAG. Saya memegang bidang studi pendidikan agama Islam dan mengajar di SMP Satap 2 Bondoala, sekaligus sebagai mahasiswa PPG angkatan kedua di IAIN Palu. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah Pendidikan Agama Islam kelas 7 yang membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil nakli yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seorang untuk menentukan arah kehidupannya. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman menurut bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Setelah kita memahami pengertian iman, maka sekarang kita beralih ke pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Ciri orang beriman menurut Al-Quran. Yang pertama, takut kepada Allah. Maksudnya adalah senantiasa menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur. Syukur maksudnya di sini menunjukkan nikmat Allah yang ada pada dirinya, yang bisa dengan ucapan seperti mendapat rezeki, spontan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menjauhkan dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang keempat, berakhlak baik. Kita senantiasa mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, sebagaimana beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian yang kelima adalah tawakal. Maksudnya di sini adalah menyandarkan diri kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun senang. Adapun dalil nakli yang membahas tentang iman kepada Allah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'id. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Setelah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tanda keimanan yang nampak dalam diri seseorang, dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran iman yang ada di dalam diri seseorang. Jadi, keimanan itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, ataupun berkurang, bahkan hilang, tergantung bagaimana kita memelihara iman. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengetahui dan memahami nama-namanya yang baik dan indah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi kesimpulannya adalah beriman kepada Allah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada, yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian iman itu harus dimiliki oleh setiap orang, karena iman adalah sebab diturunkannya hidayah dan jalan kebahagiaan dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.